Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Ramdhani, mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas etika bisnis mengenai praktik greenwashing. Ya, dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Di pertanyaan pertama, ada berikan pandangan Anda mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan acara proyek yang dijalankan? Praktik food estate di Indonesia sudah dimulai dari masa Orde Lama tahun 1955 sehingga sekarang. Urgensi pengembangan produk estate sekarang ini dilatar belakangi beberapa isu di tingkat nasional, antara lain menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Pertambahan jumlah produk dan perubahan iklim. Pengembangan food estate ini dilakukan di kawasan pertanian dengan pendekatan klaster dan multi komoditas yang terintegrasi dari hulu sampai hilir, serta mendorong adanya perubahan peradaban petani. Program food estate memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Proyek tersebut menimbulkan kerusakan hutan di Indonesia yang dikategorikan cukup luas. Berdasarkan beberapa laporan dari analisis, terdapat beberapa temuan terkait dengan kerusakan hutan yang timbul dari adanya program food estate tersebut. Saya tidak setuju dengan program food estate ini karena food estate bukan suatu solusi yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan, karena permasalahan pangan di Indonesia tidak dapat pada ketersediaan, namun terkait distribusi, infrastruktur pertanian yang buruk, biaya logistik yang mahal, manajemen barang yang lemah, dan panjangnya rantai pasok merupakan penyebab masalah distribusi pangan di Indonesia. Proyek food estate yang dilakukan hampir semuanya menyasar hutan gambut dan wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan gambut yang digunakan untuk proyek food estate memiliki kesuburan yang rendah, pH yang sangat masam, dan selalu tergenang sehingga tidak cocok untuk tanaman pertanian. Selain itu, komoditas yang dikembangkan pada proyek food estate didominasi pangan Jawa sentris seperti beras, jagung, dan juga umbi-umbian. Konsep pertanian skala besar dan industri hanya akan menghasilkan pangan untuk kebutuhan pasokan bahan baku industri ketimbang untuk pemenuhan pangan masyarakat. Yang kedua, terdapat identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam proyek food estate ini, khususnya terkait dengan greenwashing atau klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah nilai-nilai prinsip etika bisnis yang menurut Anda kurang dipenuhi dalam proyek ini? Pendekatan negara yang didasarkan pada ideologi modernisme tinggi, yang menganggap pengetahuan ilmiah dan teknis sebagai kunci untuk merencanakan pembangunan, telah menghasilkan banyak kegagalan di berbagai proyek serupa. Proyek food estate di Kalimantan yang digagas dengan semangat yang sama, misalnya gagal karena tidak mempertimbangkan cara-cara masyarakat lokal mengelola sumber daya alam. Ketergantungan pada pengetahuan teknokratik yang didorong oleh para perencana negara. Ahli dan akademisi seringkali mengabaikan realitas sosial dan ekologi lokal. Dalam konteks food estate, ini mengarah pada kebijakan yang mendasarkan diri pada pandangan sempit tentang bagaimana ketahanan pangan seharusnya terwujud, tanpa melihat dari cara-cara yang lebih berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh masyarakat adat. Nilai-nilai atau prinsip etika bisnis kurang dipenuhi dalam proyek ini karena proyek food estate bukan hanya tentang pengelolaan pangan, tetapi juga tentang pengelolaan tanah. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekedar sumber daya yang bisa dieksploitasi. Tanah adalah bagian dari identitas, kehidupan, dan budaya mereka. Pengabaian hak-hak tanah masyarakat adat dalam kebijakan-kebijakan pembangunan ini menciptakan ketegangan yang lebih besar, baik secara sosial maupun ekologis. Tanah yang direncanakan untuk diubah menjadi sawah besar untuk produksi pangan industri ini sebenarnya adalah ruang lingkup bagi masyarakat adat yang selama ini bertahan dengan cara bertani, berburu, dan memelihara hutan dengan prinsip keberlanjutan.
Yang ketiga, berikan saran konkret untuk pemerintah atau pihak-pihak agar proyek ini bisa lebih bertanggung jawab secara etika dan lingkungan. Apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan dan bukan sekadar proyek untuk lahan perkebunan sawit. Di sini yang pertama, memberi informasi kepada pemerintah. Peran serta masyarakat terutama akan dapat menambah pembendaharaan pengetahuan mengenai sesuatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah. Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu fait accompli akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Yang ketiga, membantu perlindungan hukum. Peran serta pada dasarnya dapat mencegah timbulnya pengajuan gugatan oleh masyarakat. Apabila pengambilan sebuah keputusan telah diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama berlangsungnya proses pengambilan keputusan, maka akan menghilangkan berbagai keberatan atau sumber permasalahan yang kedepannya mungkin berpotensi menjadi perkara di pengadilan. Yang keempat, mendemokratisasikan pengambilan keputusan dalam hubungan dengan peran masyarakat ini. Ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat sendiri. Selain itu, apabila akan menjadi sekdar menjadi lahan perkebunan sawit, perlu diperhatikan juga untuk kesediaan air tanah yang dihasilkan. Efek dari perkebunan sawit akan mengurangi jumlah produksi air tanah yang menyebabkan masyarakat sekitar akan kekurangan air yang dihasilkan oleh tanah dan berakibat kekeringan yang akan melanda. Sawit merupakan tumbuhan yang memerlukan asupan air tanah yang cukup melimpah. Apabila tidak dilihat efek yang dihasilkan, masyarakat akan mengeluhkan kekurangan air bersih. Yang keempat, di sini mengidentifikasi peraturan pemerintah berdasarkan undang-undang pengelolaan lahan dan lingkungan. Bagaimana pihak terkait dapat menyesuaikan langkah-langkah mereka agar sesuai dengan peraturan tersebut. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Di sini dalam peraturan Menteri pasal ke-1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P81 MEN-LHK Setjen Kum.1/10/2016. Maka dari itu, pemerintah wajib menyesuaikan kembali ketentuan-ketentuan yang berlaku pada peraturan undang-undang supaya pemanfaatan lahan dapat dimaksimalkan tanpa merugikan pihak manapun. Yang terakhir, yang kelima, jelaskan outcome atau hasil yang Anda harapkan jika proyek ini diatur dengan lebih baik dan sesuai dengan etika bisnis serta peraturan yang berlaku. Bagaimana dampaknya pada ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah. Jika proyek ini diatur dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan etika bisnis dan peraturan yang berlaku, akan sangat bermanfaat bagi ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan merupakan hal yang penting dan strategis, karena berdasarkan beberapa negara menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat melaksanakan pembangunan secara mantap sebelum mampu mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu. Setiap negara membutuhkan pangan untuk masyarakatnya bisa bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 4, penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi sebagai konsumsi masyarakat. Mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mempermudah untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pasar dalam negeri dan luar negeri. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.
meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan, dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Indonesia merupakan negara yang dengan jumlah penduduk yang banyak dan tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan bangsa. Karena harus ada lembaga yang mengatur ketersediaan, stabilitas, dan pola konsumsinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memperhatikan pangan dari masyarakatnya. Melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021, pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional. Berikut referensi yang saya gunakan untuk pengerjaan tugas etika bisnis kali ini. Sekian, terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.